Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana pengajuan keberatan melalui sistem Cortex ya, langkah-langkahnya. Dan juga tapi sebelum itu teman-teman kita juga coba harus memahami apa itu pengajuan keberatan di khususnya ya tentang keberatan itu sendiri. Baik teman-teman, kita coba pelajari dulu ya, agar kita juga bisa memahami apa itu proses keberatan. Jadi keberatan ya teman-teman, itu ketika teman-teman mendapatkan SKPKB, SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPN, kemudian ada SKPLB, kemudian ada SKPKBT, pemotongan pemungutan pihak ketiga, SPPT, SKPPPB. Jadi ini ketetapan-ketetapan yang dapat diajukan keberatan namanya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di surat ketetapannya. Nah, permohonan ini diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ya teman-teman. Jadi pertama tidak diajukan pasal 36 atau pengurangan sanksi, atau pasal 19 dan pasal 20, digunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mengemukakan jumlah pajak yang terhutang atau terpotong, yang dipotong atau dipungut atau rugi menurut PP beserta alasan ya, dasar perhitungannya. Kemudian satu keberatan untuk satu permohonan, melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir dan ditandatangani oleh WP atau wakil atau kuasanya. Nah, ketika surat diajukan, maka dalam hal diminta oleh WP, DJP dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini diwakili oleh KPP-nya, mungkin itu wajib menyampaikan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima ya tadi, terkait dengan dasar-dasar dilakukan penerbitan SKP atau ketetapan tersebut. Kemudian ketika surat permohonan sudah diajukan, jika memenuhi syarat maka dilakukan penelitian, maka jika tidak memenuhi syarat sehingga itu tidak dapat dipertimbangkan, artinya tidak dapat diproses. DJP akan menyampaikan surat pemberitahuan atas keberatan WP yang tidak memenuhi syarat kepada WP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterima pengajuannya. Kemudian ketika dilakukan penelitian ya, DJP dapat meminjam buku catatan dan seterusnya, dapat meminta keterangan, melakukan pembahasan dan klarifikasi, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Jadi ya berbagai hal terkait dengan proses penelitian keberatan tersebut. Kemudian juga diajukan dalam hal diminta oleh WP, DJP dapat menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. Di WP dapat mengajukan permohonan ini apa yang menjadi dasar diterbitkannya SKP tersebut. Dalam jangka waktu itu DJP harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada WP. Nah, kewenangan DJP melakukan penelitian, kemudian melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra. Jadi bisa minta data ke pihak lain, dan juga kepada pihak luar negeri. Dalam hal WP tidak memiliki sebagai atau seluruh catatan, maka itu dibuat dalam surat pernyataan juga ya. Jadi ini mekanisme-mekanismenya ya, silakan teman-teman untuk semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan langsung bagaimana mengajukan permohonannya itu. Jadi ya ketika kita sudah tadi tahu batas waktunya minimal 3 bulan sejak diterima, maka kita juga harus memahami bahwasanya proses keberatan ini itu harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan ya. Jadi 12 bulan ini adalah jangka waktu paling lama penyelesaian proses keberatan. Jadi jika dalam jangka waktu 12 bulan itu belum selesai, maka DJP tidak dapat menerbitkan SK dan tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan. Jadi keberatan dianggap dikabulkan dan harus segera diterbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama satu bulan. Nah, teman-teman, ketika misalnya sudah diterbitkan, itu juga dapat diajukan banding. Jadi dalam hal WP, untuk keperluan pengajuan banding, DJP harus menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima. Jadi ini penerbitan dan penyampaian dokumennya ya dapat dilakukan secara elektronik atau dilakukan melalui secara langsung wajib pajak atau juga bisa melalui pos.
Nah, untuk permohonannya teman-teman jangan lupa nanti itu ada conteng pernyataan ya. Artinya memang ketika mengajukan permohonan ini kita sudah menyadari bahwasanya data yang dikirimkan itu adalah benar dan lengkap dan juga menyetujui untuk menggunakan akun wajib pajak sebagai sarana permohonannya ya. Jadi lebih penting adalah bahwasanya ini ketika diajukan di konteks kita menyetujui menggunakan akun WP ini sebagai sarana untuk mengajukan permohonan. Nah, bagaimana permohonannya ya teman-teman? Jadi di dalam aplikasi Kotex ini permohonan keberatan itu tentu saja ya harus dilakukan melalui aplikasi Kotex ya. Tentu saja kita harus sudah mempunyai loginnya, punya ID pengguna dalam hal ini PIC-nya, punya kata sandi jika PIC-nya, kemudian mempunyai kata sandi, kemudian masukkan captcha-nya ya. Kemudian kita klik login. Nah, nanti di menu dashboard ini akan ada beberapa menu ya, teman-teman. Nah, di menu layanan wajib pajak lah nanti kita akan mengajukan permohonan keberatan tersebut. Jadi masuk ke layanan wajib pajak, kemudian buat permohonan layanan administrasi ya. Jadi teman-teman perhatikan sebelum mengajukan juga sudah ketika untuk yang diajukan adalah atas nama badan atau perusahaannya, maka jangan lupa impersonate ke badannya. Kemudian untuk PIC-nya juga sudah harus mempunyai kode otorisasi ya, bisa dari menu portal saya, dari menu maksudnya dari akun wajib pajak orang pribadinya, kemudian masuk ke kode otorisasi untuk penandatanganannya nanti. Nah, ketika sudah balik lagi ke perusahaan, sudah impersonate ke perusahaan atau badannya, ajukan ke menu layanan wajib pajak ya, kemudian buat surat permohonan. Nah, ini tadi ya, kita harus impersonate dulu ke wajib pajak badannya atau wajib pajak yang diwakili untuk kita mengajukan permohonan keberatan. Ketika sudah pindah ke wajib pajak badannya, itu akan bisa terlihat tuh data-data terkait dengan wajib pajak badan tersebut. Nah, kemudian kembali lagi, ajukan layanan wajib pajak, kemudian buat permohonan. Nah, untuk membuat permohonan, kita harus memilih dulu ya jenis layanannya. Jenis layanan di sini tinggal kita pilih saja di sini itu nomor penunjukan. Dalam hal ini ya artinya kita mewakili PSI mewakili perusahaan ya. Ini nomor penunjukannya. Kemudian nanti di sini kita masuk ke AS26 ya. AS2601 pengajuan keberatan pasal 25 Undang-Undang KUP. Jadi permohonan terkait dengan keberatan dan non-keberatan itu ada di AS226 dengan berbagai jenis permohonannya. Nah, ini kita hanya membahas untuk mengajukan permohonan keberatan ya. Silahkan teman-teman klik nanti di AS2601 ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan diminta untuk membuat permohonan alur kasusnya. Jadi ketika sudah di sini teman-teman bisa klik simpan, kemudian nanti akan ada permohonan di bagian kasus ya. Jadi di bagian kasus ini akan muncul nomor kasusnya, ini perlu teman-teman catat. Nah, kemudian sebelum itu teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen ya. Silakan teman-teman klik dokumennya di sini, kemudian jangan lupa klik unggah. Jadi dokumen produk hukum yang diajukan keberatan. Jadi teman-teman wajib mengunggah SKP, KB-nya misalnya seperti itu ketika memang itu yang akan diajukan keberatan. Kemudian ketika mengunggah ya kita akan diminta untuk mengisi data-data terkait dengan unggahan tersebut ya. Jadi dimulai dari atas tindakan. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika di sini ada tanda bintang artinya itu wajib untuk diisi ya. Ada beberapa hal yang sudah secara otomatis defaultnya terisi, tapi ada yang mungkin perlu diisi secara manual atau dipilih secara manual. Di sini tindakan ini katanya bisa pilih tindakan dengan jenis add new document ya. Kemudian di nama dokumennya teman-teman pilih surat ketetapan pajak kurang bayar misalnya kalau yang diajukan adalah SKP KB. Kalau misalnya selain itu ya silakan teman-teman pilih dengan jenis dokumennya. Kemudian teman-teman masukkan nomor dokumennya ya, jangan lupa itu bisa dilihat di suratnya. Kemudian tanggal dokumen, tanggal surat ketetapannya. Kemudian di sini juga diisi pengirim dokumen yaitu diisi dengan KPP administrasi kita ya, KPP pertama apa misalnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian akhir teman-teman upload dokumen. Jadi untuk dokumennya itu ya teman-teman sudah harus di-scan terlebih dahulu, kemudian di-upload di menu pilih file ini dan kemudian klik simpan.
Ketika berhasil ya, teman-teman sudah upload, sudah unggah dokumennya, kemudian teman-teman jangan lupa untuk masuk ke alur kasus. Jadi di alur kasus inilah kita mengisi data-data terkait dengan permohonan keberatan kita ya. Jadi di sini ada nomor kasusnya, teman-teman perhatikan. Kemudian nanti akan ada nama kita sebagai wajib pajak, kemudian ada data-data lainnya itu teman-teman bisa lihat untuk mengajukan permohonan keberatan ini. Ya. Nah, seandainya teman-teman kalau misalnya dalam mengajukan alur kasus ini terjadi kendala atau kita ingin merasa tidak jadi mengajukannya, ya teman-teman jangan klik, maksudnya tetap masuk ke alur kasus tapi eh, ingin dibatalkan ibaratnya seperti itu, yaitu bisa dilakukan ya teman-teman dengan mengklik batal ya, maaf ya. Nah, ini tadi ya, membatalkan kasus, tarik kasus. Nah, ketika sudah yakin, kita ajukan permohonannya, baru kita bisa melihat data apa yang akan kita perlu isi ya. Nah, ketika masuk ke alur kasus ya teman-teman, itu ada beberapa yang mungkin sudah muncul datanya ya. Artinya kalau dia berwarna abu-abu, itu secara otomatis sudah terisi. Nomor surat keberatan ya teman-teman bisa masukkan nomor kasusnya. Nomor kasusnya, kemudian masa pajak, kemudian masa permohonannya, kemudian tanggalnya. Kemudian di sini kita masukkan tanggal permohonan kita ya pada tanggal hari ini. Kemudian profil WP-nya itu otomatis terisi warna abu-abu semua. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengajukan atau mengisi data jabatan wakil atau kuasanya. Dalam hal ini misalnya diwakili oleh direktur, kemudian alamatnya di mana, kemudian jangan lupa nomor HP-nya juga diisi kembali. Kemudian ada rincian keberatan ya teman-teman. Jadi rincian keberatan ini, maaf. Nah, rincian keberatan ini ya teman-teman isi dengan ini kita apa namanya? Zoomkan terlebih dahulu. Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi contohnya di sini apakah keadaan gahar atau tidak ya, kalau tidak kemudian jenis dokumennya tadi ya SKPKB misalnya. Kemudian transaksinya ada surat ketetapannya akan muncul, ada tanggalnya, ini artinya warna abu-abu sudah otomatis terisi. Nomor referensinya juga itu sudah terisi. Nah, kemudian nanti teman-teman di bagian sengketa ya, di bagian sengketa ini itu ada juga teman-teman yang diisi ya. Tambah data, kemudian ada lampirannya itu juga wajib teman-teman isi ya. Nah, sengketa ini tambah data ini apa yang teman-teman isi? Silakan ya, nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Itu nanti teman-teman mengisi terkait dengan maaf. Nah, ini. Isi alasan keberatan sengketanya diisi dengan misalnya apa? Misalnya di sini teman-teman merasa ada sengketa terkait dengan peredaran usaha mungkin tidak sesuai, kemudian jumlah menurut wajib pajak itu berapa, kemudian alasannya apa, peredaran usaha. Sorry ya. Ini tadi ya sengketa diisi, simpan, kemudian juga objek keberatan itu jenis dokumennya teman-teman itu apa tadi surat ketetapan misalnya dan juga lampiran, kemudian jumlah lampirannya berapa, kemudian klik simpan. Nah, jika form keberatan sudah diisi ya tadi dari awal di sini, kemudian juga sengketa sudah diisi, kemudian lampiran ini artinya teman-teman jangan lupa teman-teman membuat sendiri juga formulir permohonannya dengan dilampirin alasan tadi yang memang teman-teman sudah buat terlebih dahulu sehingga sebenarnya di form keberatan ini itu tinggal kita upload saja data-datanya ataupun terkait dengan berkas-berkas atau dokumen pendukungnya. Ketika sudah semua diisi, silakan teman-teman klik simpan ya. Kemudian lanjut. Nah, upload lampirannya ya, teman-teman perhatikan ini sesuai dengan lampiran yang teman-teman akan lampirkan ya. Jadi dokumen-dokumen inilah yang akan kita upload sehingga itu menjadi dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan keberatan kita. Ya, silakan teman-teman upload saja misalnya surat permohonannya, kemudian alasan yang menjelaskan tentang proses permohonan keberatan tersebut ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau sudah berhasil klik simpan.
Nah, teman-teman ketika sudah berhasil memasukkan data-data, dokumen pendukung, maka di bagian ini teman-teman kita akan mencetak permohonan kita. Jadi di sini kita akan create PDF ya, create PDF permohonan kita. Kemudian tadi kita akan menandatangani. Nah, menandatanganinya teman-teman itu tadi ya, artinya PIC-nya harus sudah mempunyai kode otorisasi terlebih dahulu ya. Kita klik sign ini, kemudian kita akan diminta untuk menandatangani permohonan ya. Buat dokumen permohonannya, kemudian nanti di situ kita akan membuat penandatangan ya. Di sini kita klik simpan, kemudian tanda tangan ya, tanda tangan, simpan, kemudian tanda tangan, dan nanti ketika sudah berhasil menandatangani akan muncul preview PDF-nya, preview PDF ya, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kita simpan, kemudian kita ajukan permohonan bukti penerimaannya melalui penerimaan surat elektronik juga sama seperti tadi ya. Itu bisa kita unduh, kita download terlebih dahulu untuk melihat surat BPE-nya. Kemudian juga nanti kita bisa tanda tangan kembali ya. Di sini ya, di sini simpan. Nah, kalau sudah berhasil teman-teman, kita akan mendapatkan bukti penerimaan dokumen elektronik. Itu bisa kita download dan kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Nantinya ya secara sistem kita sudah berhasil mengajukan permohonan surat keberatan tersebut ya. Semuanya itu bisa kita pantau dari daftar kasus, kemudian kita bisa lihat juga dokumen yang kita lampirkan, dan ketika kita sudah merasa yakin, maka kita bisa klik lanjut untuk meyakinkan bahwasanya ya permohonan kita itu sudah kita ajukan. Saja dengan tadi ya, dokumen yang memang menyatakan permohonan kita dan juga alasan-alasan yang meyakinkan agar proses permohonan kita itu dapat diterima. Nah, teman-teman ketika sudah berhasil, nanti akan ada informasi tentang kasus setelah selesai. Jadi maksudnya kasus selesai ini ya kasus ditutup, itu bukan berarti kasusnya selesai, teman-teman bisa sudah dianggap diterima, tidak. Tapi ini artinya permohonannya sudah selesai. Nah, semuanya kan akan diproses, diteliti oleh petugas pajak ya. Dalam hal ini untuk permohonan keberatan, pengurangan sanksi itu semuanya akan dilakukan proses penelitiannya di Kanwil ya, kantor wilayah DJP. Jadi teman-teman silakan mungkin nanti ketika suatu saat mendapat atau mengajukan permohonan keberatan atau permohonan pengurangan sanksi ini semua administrasinya itu akan dilakukan di Kanwil pajaknya. Ya silakan teman-teman cari informasi di mana Kanwilnya, mungkin bisa untuk menanyakan proses keberatan atau proses yang diajukan ini sampai di mana. Tapi biasanya ketika dalam proses penelitian ini teman-teman akan dihubungi terkait dengan data-data yang akan diminta ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman untuk mengajukan proses permohonan keberatan. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke KPP, teman-teman bisa mengajukan langsung melalui aplikasi Cortex. Yang penting tadi ya surat ketetapannya sudah ada, kemudian surat permohonannya juga dibuat, kemudian dokumen pendukung-pendukungnya juga sudah bisa dilampirkan di aplikasi Cortex tersebut ya. Jadi teman-teman bisa mempermudah dalam mengajukan permohonan di terkait dengan permohonan keberatan ini. Saja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya terkait dengan proses pengajuan keberatan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya, dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan tidak lupa saya senantiasa mendoakan teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar, dan usahanya sukses. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.